Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Hendra Berbagi akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat rongsok. Jadi video ini memang saya khususkan buat akun YouTube atas nama Hilda Jayusman ya. Ini pertanyaannya panjang sekali, ini bisa saya bacakan ya. Jadi Assalamualaikum Pak, saya masih bingung mencari informasi mengenai pengepul-pengepul besar yang menerima rongsok umum dan khusus. Kalau saya browsing di internet, kebanyakan tidak ada informasi. Kalau saya iseng-iseng tanya dengan pengepul kecil, kebanyakan mereka akan menutup diri dan tidak akan berbagi informasi. Kalaupun saya bisa menemukan pengepul besarnya langsung, kebanyakan tempat mereka tertutup sehingga untuk sekedar datang bertanya aja rasanya sudah segan. Pernah saya bertanya langsung dengan pengepul besar, terkesan mereka tertutup untuk orang lain, seolah-olah saya hanya survei harga dan dianggap memata-matai mereka karena saya dianggap pesaing mereka. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana triknya agar saya bisa masuk ke lingkungan pengepul besar dan bisa membuat mereka percaya kalau saya memang ingin bekerja sama dengan mereka. Mohon informasinya. Tertanda di sini Edo dari Palembang ya. Jadi mak mano kabar nih wong kita galo. Jadi seperti tujuan saya membuat konten-konten di channel YouTube saya ini memang bertujuan untuk sekedar berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan, dan juga mungkin bisa ada manfaatnya bagi sahabatku semua. Jadi di sini saya coba akan bercerita tentang apa yang pernah saya alami. Kebetulan yang dialami oleh Bang Edo ini ya, ini sama persis dengan apa yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Jadi sekedar kita mau nelpon tanya harga aja ke pengepul besar ya, ini mereka tidak akan jawab. Mereka tanya ini dari siapa gitu. Kalau memang yang telepon itu bukan langganan mereka, mereka itu biasanya tidak memberikan informasi itu. Tapi itu memang nggak semuanya ya. Sebagian pengepul-pengepul besar memang seperti itu. Dan di sini memang kita nggak bisa menyalahkan mereka karena memang ada sih memang beberapa kejadian yang orang hanya cuma tanya-tanya toh ya, cuma nyari informasi ya. Misalkan si pengepul besar ini membeli kertas dengan harga 2.000, nah otomatis dia tahu harga pasar segitu, dia akan menaikkan harganya dan lain sebagainya ya. Memang jadi kita bisa pahami apa yang dilakukan oleh pengepul besar itu ya, karena memang mungkin berdasarkan pengalaman mereka sering dibegitukan. Jadi buat Bang Ido jangan menyerah ya, tetaplah berusaha ya. Trik atau yang pernah saya lakukan pada saat itu memang begini. Jadi saya korban dulu ya, misalkan saya bawa motor pakai kronjot itu ya, motor yang pakai kronjot, terus saya bawa besi ataupun kardus atau pet ya, itu saya bawa langsung saya setorkan ya, nggak banyak-banyak misalkan, karena kita untuk ngecek harga ya. Misalkan kita bawa ya sekitar 50 kilo kardus atau besi atau barang lain-lain. Nah, kalau kita sudah kirim ke situ ya 2-3 kali ya, untuk selanjutnya keuntungan yang bisa kita peroleh seperti ini. Kita sudah ngerti nih harga dari pengepul tersebut ya. Dari situ kita sudah punya gambaran ya. Nah, selain itu juga ya, kriteria barang yang mereka terima seperti apa, karena memang masing-masing pengepul itu cara menerima barang ataupun kriterianya itu biasanya ada yang sedikit berbeda ya. Mungkin untuk klasifikasi barangnya dan lain sebagainya ya. Dengan begitu setelah kita korban misalkan bawa kardus, kita kirimkan ke situ 2-3 kali ya, itu nanti sudah ada ya, sudah ada komunikasi antara pengepul besar dengan kita ya. Kita bisa nanya, ini saya sebenarnya kecil-kecilan ngepul bos gitu ya. Nah, untuk itu ya mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, tolong biar saya jalan dan sampean juga jalan. Jadi kira-kira saya bisa nggak dikasih harga yang saya bisa bersaing nantinya di bawah ya. Nanti barang itu
akan saya kirim ke tempat sampean ya. Nah, terus juga sekaligus juga tanya kira-kira kriteria barang seperti apa yang isinya bos terima, misalkan kardus yang seperti apa, besi A, besi B, dan kaleng dan lain sebagainya. Terus padnya harus seperti apa, karena seperti pad bersih itu ada yang memang harus lepas cincinnya ya, ada juga yang enggak. Jadi dengan begitu sudah bisa terjalin komunikasinya. Nah, sekali lagi kepada Bang Edo ya, harap maklum dengan kondisi seperti itu ya, karena memang mungkin pengalaman dari pengepul besar yang memang sering mengalami hal seperti itu ya. Dan juga mohon maaf, beribu maaf mungkin karena pemain rongsok ini biasanya dari faktor terpaksa ya, dari faktor terpaksa. Maksudnya begini, kalau untuk usaha-usaha yang lain memang dia memiliki wawasan ataupun tingkat intelektual ataupun pendidikan yang berbeda ya. Tapi kalau dari rongsok ini mohon maaf, beri maaf, ini bukan mendiskreditkan suatu pekerjaan, bukan, tapi sebagian besar, tidak semuanya. Untuk pengepul ini biasanya dimulai dari bawah ya, karena terpaksa mungkin nggak ada kerjaan, akhirnya dari bawah, dari pemulung jadilah pengepul sampai besar. Tapi memang basic untuk cara melayani konsumen dan lain sebagainya itu memang ya nggak ada. Dia memang ngerti di bisnis, misalkan beli 500 harus jual 700, dia ngerti supaya dapat untung seperti apa. Tapi cara atau strategi untuk menjaga konsumen, untuk menjalin komunikasi dengan konsumen ini memang mungkin mereka belum memahami itu. Jadi harap dimaklumi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kembali lagi ke kita ya, kita karena kita yang berusaha untuk maju ya, jadi hal-hal seperti itu anggaplah itu hanya riak-riak kecil lah misalnya, yang memang perlu kita lewati ya. Dan juga memang kalau untuk usaha, untuk bisnis ini kita jangan sampai mengedepankan emosi kita ya. Jadi udah, hal-hal seperti itu kita anggap angin lalu, karena kalau untuk bisnis kita mengedepankan emosional kita ya, merasa tersinggung dan lain sebagainya, itu nanti memang nggak jalan. Jadi memang harus kita bisa menerima hal-hal yang seperti itu ya, tetap berusaha, jangan pernah menyerah ya. Itu tadi, dicoba dengan membawa barang sekali dua kali. Karena kalau untuk pengepul besar biasanya nanti selisih harganya nggak jauh beda ya. Nah, dengan misalkan di pengepul besar A kita sudah ngerti harganya ya, nanti sesekali juga kita bisa nyari ke pengepul besar yang lain. Jadi nanti ada perbandingan. Tapi kalau kita udah langsung bawa barang itu niscaya ya, itu kita akan tahu harganya. Dan juga kalau sekali dua kali kita sudah ke situ ya, itu akan terjalin komunikasi nantinya ya. Karena memang kalau langsung nyelonong sendiri ya, terus nanya, itu memang nggak semuanya pengepul besar itu yang mau terbuka ya. Begitu juga pabrik, kadang-kadang supplier itu kalau kita ngebel nanya harga ini berapa, kadang-kadang nggak ditanggapi, karena memang sudah terlalu sering yang seperti itu, cuma nanya doang, kadang-kadang seperti itu. Sekian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan juga ini pesan lagi, mungkin ada pengepul besar yang kebetulan ini nonton video ini ya. Ini Bang Edo ini lokasinya di Palembang, jadi mungkin ada pengepul besar yang mungkin berlokasi di Palembang. Silahkan tulis di kolom komentar, siapa tahu dengan begitu akan dibaca oleh Bang Edo, dan mudah-mudahan bisa terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik di kelak kemudian hari ya. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.